apa yang terjadi? Jadi ketika darah sudah mengumpal di dalam otak kita, maka sering kita terjadi banyak orang itu adalah sakit, biasanya stroke. Karena apa? Karena gumpalan darah di otak. Tetapi dengan sholat, dengan kita sujud, ya, sujud itu kenapa? Jantung kita di atas otak kita. Jadi aliran darah dari jantung ke otak itu ada memperlancar peredaran darah. Maka yang pertama adalah sirkulasi darah kita akan selalu terjaga dengan kita menjalankan sholat. Jangan kemudian sholat itu hanya sebuah ibadah, juga kemudian dikatakan sebagai sholat adalah kebutuhan jasmani kita untuk menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, melancarkan pencernaan. Mengapa sholat itu bisa dikatakan sebagai melancarkan pencernaan? Ketika kita tasyahud, ya, ketika kita tasyahud awal maupun tasyahud akhir, itu salah satu fungsi sholat untuk kesehatan, untuk mencernakan pencernaan kita, itu memperlancar pencernaan dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga apa? Meredakan nyeri di punggung dan nyeri di sendi. Nah, ketika kita pegel, payah, capek, kita coba kita gunakan untuk ruku, kita gunakan untuk sujud. Ini sebuah pengalaman saya pribadi, ya. Ketika yang namanya di kampung di desa kan, petani, ikut ke sawah orang tua, tuapek mau sholat datang sholat dulu. Nah, namanya sana kampung sholat dulu jamaah di masjid. Nah, ketika itu selama ini sholat, nah saya benar capek, kemudian saya pakai untuk sholat dulu, enak sekali. Dan mungkin ini sudah pengalaman dari saya, dan mungkin juga nanti banyak hal-hal teman-teman saudara-saudara muslim yang mengalami seperti itu. Jadi capek-capek itu hilang jika punggung ini dibuat untuk ruku. Itu adalah manfaat daripada sholat yang ketiga. Kemudian manfaat sholat yang keempat apa? Menurut kesehatan, menjaga kesehatan jantung. Ketika ruku, ketika kita sujud, ketika kita duduk di antara dua sujud, ketika kita berdiri, terus-menerus jantung itu akan selalu memompa, akan memberikan kelancaran dalam peredaran darah kita. Maka dari itu, jangan sampai kita sebagai umat Islam, yang mana sebagai umat Islam yang dikatakan sebagai umat yang kafah keseluruhan, sepenuhnya menjalankan ibadah sholat. Kemudian yang kelima manfaatnya, menyehatkan mental. Ini sangat penting. Ketika mental kita dalam kehidupan dunia, berbagai macam urusan, berbagai macam kesibukan duniawi, di kantor, di perusahaan, di jalan. Ketika kita mengalami kesulitan, kejenuhan, kepayahan mental kita, mari coba kita gunakan untuk sholat. Insya Allah nanti sholat kita bisa memberikan penyegaran, pencerahan pada diri kita. Maka sangat penting sholat itu kita laksanakan setiap hari 5 waktu, ditambah dengan sholat sunat. Kenapa? Saya ulangi, karena sholat itu adalah merupakan kebutuhan kita, bukan hanya kewajiban, tapi merupakan